tiru sama modifikasi. Karena kan template itu juga punya hak cipta gitu ya, punya orang juga, jadi kita nggak boleh yang terlalu samain banget gitu sama template punya orang gitu. Apa sih Kak keuntungan menguasai Canva bagi seorang yang ingin menjadi PDD atau desainer publikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Shampo Syiam Millennial Podcast. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Faza. Kita akan ngobrol tentang suatu yang sangat dekat dengan dunia digital, yaitu tentang desain dengan Canva nih. Nah, bersama narasumber kita, jadi mungkin sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan tentang desain, mungkin boleh perkenalan dulu dengan kakak siapa nih? Oke, sebelumnya bismillah, perkenalkan nama aku Faza Fitria, bisa dipanggil Faza. Nah, aku di sini mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke, nah jadi Kak Faza ini udah semester 5 ya, berarti sudah mendekati kelulusan ya. Oke, mungkin bisa tahu nih kakak nih kenapa bisa diundang dengan maksud digital gitu? Apakah kakak adalah tentang adalah sebuah desainer kah atau apa? Oke, sebenarnya aku tuh bukan seorang desainer digital atau apa gitu. Jadi sebelumnya itu kenapa aku masuk ke dunia digital media gitu, karena sebelumnya aku tuh sekolah sebelum masuk kuliah aku tuh sekolah di SMK, dan di SMK itu aku ngambil jurusan desain komunikasi visual atau yang disebut DKV gitu. Nah, di DKV itu kita belajar banyak banget kayak tentang desain, fotografi, videografi, dan segala macam gitu yang ada di DKV itu. Oh gitu. Berarti setelah aku juga kakak nih sebagai koor media kepengurusan LDK Syahid FPTK 2025, betul nggak? Iya, betul ya. Pusing ya? pusing banget. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan saja. Mungkin banyak teman-teman di luar sana tahu tentang Canva gitu. Nah, tapi bisa nggak sih jelasin sedikit apa itu Canva dan kenapa platform ini begitu populer di masyarakat? Oke, sebenarnya Canva ini sebenarnya emang sangat populer banget gitu di kalangan anak-anak yang suka desain gitu, karena bagi aku Canva ini kan juga platformnya itu kan mudah untuk mudah untuk desain orang-orang banyak gitu, karena kan kita juga bukan cuman kita doang yang bisa desain, tapi orang lain juga bisa desain gitu. Maksudnya dalam arti itu kayak melanjutkan desain apa yang kita desain gitu, karena kan Canva juga bisa berbagi link gitu ya. Nah, dari pengalaman aku dulu di sekolah itu nggak ada yang namanya boleh pakai Canva, karena di sekolah waktu itu diharamin banget buat pakai Canva. Jadi di sekolah aku pakai yang namanya software dari laptop, kita download di laptop, namanya itu Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator sama Adobe lainnya gitu. Jadi kita download di laptop. Nah, bedanya Canva sama software di laptop itu, bedanya adalah kalau yang di Adobe ini emang rada lebih susah gitu ya, karena kalau yang di Canva ini kan dari kita lihat elemen-elemen aja itu udah ada gitu. Jadi
Jadi kita ngedesain ya udah tinggal masukin elemennya gitu. Kalau yang di software Adobe ini tuh lebih ke kayak kita ngambil elemen sendiri dari Google, terus abis itu kita desain ulang. Iya, desain ulang, maksudnya hapus background lagi gitu. Jadi kayak ada ribet aja gitu kalau di Adobe. Oke, berarti lebih susah aplikasi lain ya dibandingkan Canva. Karena Canva itu setahu saya dia tuh lebih banyak template-template yang sudah bisa langsung dipakai dengan orang. Tinggal diamati, tiru, terus modifikasi aja. Iya, benar. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Apa aja sih, apa saja desain yang bisa dibuat di Canva gitu? Selain misalkan bikin CV. Sebenarnya yang bisa dibuat di Canva itu kayak flyer, banner, terus kita juga bisa bikin ini loh, mock-up buat bikin baju atau buku gitu kan, atau tumbler bisa gitu. Jadi dia udah ada kayak mock-up buat bikin baju tumbler gitu-gitu. Jadi benar-benar lebih menggampangkan ya. Lebih mudah gitu. Lebih mudah, benar-benar. Oke, lanjut. Bagaimana langkah awal membuat desain? Karena desain kamu di Canva ya. Karena jujur aku pun yang pemakai desain ini kadang agak pusing gitu. Apa sih ya yang cocok gitu? Karena pasti di desain itu ada beberapa yang harus ada kata-katanya. Ada misalkan warnanya harus berapa gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini butuh tahu gitu. Apa sih langkah pertama kita bisa membuat desain? Oke, kalau dari langkah-langkah, pastinya yang pertama kita harus tentuin kita mau buat apa dulu gitu. Misal kita mau buat flyer atau banner gitu. Nah, terus yang kedua kita cari template. Nah, dari template itu kita bisa ada namanya apa sih? ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Nah, dari template itu kita bisa, kan template udah jadi nih, player. Nah, terus kita bisa ubah-ubah aja gitu, kayak misal dari fontnya bisa kita ubah sendiri, maksudnya ubah lagi gitu dari yang template, terus atau warnanya kita ubah gitu, atau layoutnya, posisinya kita ubah gitu. Habis itu untuk pemilihan warna itu untuk desain yang bagus biasanya. Terus selanjutnya itu tentang pemilihan warna. Nah, pemilihan warna itu juga harus diperhatikan karena untuk desain itu pemilihan warna tuh nggak boleh yang terlalu, bukan nggak boleh sih, maksudnya boleh-boleh aja, tapi lebih bagus itu yang nggak terlalu gelap sama yang nggak terlalu terang gitu, kayak soft gitu. Terus juga dalam pemilihan warna juga di fontnya itu juga jangan terlalu, misalkan background hitam, nah terus fontnya tuh warna abu atau gelap juga gitu. Nah itu kan jadi dia nggak terlalu kelihatan gitu mana fontnya gitu, mana ininya. Jadi yang ini yang utamanya tuh nggak terlihat gitu karena sama-sama warnanya gelap gitu. Atau sebaliknya, yang terang font background terang, font juga terang gitu. Oke, berarti awalan pertama kita buat Canva tuh kalau bisa lihat-lihat dulu referensinya, terus kalau memang mau memakai template tapi harus dirubah gitu. Jadi nggak terlalu template banget gitu ya. Karena kan template itu juga punya hak cipta gitu ya, punya orang juga. Jadi kita nggak boleh yang terlalu samain banget gitu sama template punya orang gitu. Oke, berarti awalan desain itu harus melihat template ya kan, terus harus belajar melihat template lain, tapi asal jangan dipakai template orang karena itu ada hak ciptanya gitu.
gitu teman-teman. Mungkin kita lanjut ya dengan pertanyaannya. Masih seputar itu, cuman ini lebih ke profesionalnya. Nah, apa sih tips membuat desain di Canva itu agar terlihat lebih rapi, lebih profesional, dan lain-lain? Oke, untuk tipsnya supaya kita ngedesain di Canva itu jadi rapi, itu yang pertama tadi pemilihan warna. Nah, dalam pemilihan warna ini itu jangan terlalu banyak. Jadi kita harus konsisten sama warna. Jadi ya minimal 3 warna lah itu cukup gitu untuk desain gitu. Terus yang kedua dalam pemilihan font juga nggak boleh terlalu banyak jenisnya gitu. Minimal 3 jenis font juga udah cukup gitu untuk desain. Terus yang selanjutnya itu layout, bisa layout font atau apapun itu juga harus sejajar gitu. Jadi nggak boleh ada yang kanan kiri gitu kan, jadi nggak kelihatan rapi gitu. Jadi sejajar, kalau misalkan mau di tengah semua, kalau misalnya di kanan kiri semua gitu. Oke, terus juga informasi penting itu juga pakai font yang judulnya besar, terus juga ada subjudulnya juga gitu. Jadi biar apa yang orang lihat tuh kelihatan gitu, misalkan dari penglihatan font itu, karena kan fontnya juga dari judul gede, terus ada subjudulnya juga, jadi orang langsung tertuju ke informasi itu gitu. Terus juga yang terakhir tentang kualitas gambar. Kualitas gambar juga itu harus kualitas tinggi gitu, yang HD gitu. Jangan yang blur, karena kalau blur tuh kayak kurang enak dilihat aja gitu. Oke, berarti tadi tuh kita harus tulisannya harus lebih jelas yang ditujukan gitu. Misalnya dari subtema yang tadi Kak Faza sampaikan dan lain-lainnya itu. Oke, mungkin lanjut pertanyaannya aja ya tentang teman-teman di luar sana yang ingin masuk ke divisi PDD. Apa sih Kak keuntungan menguasai Canva bagi seorang yang ingin menjadi PDD atau desainer publikasi? Oke, sebelumnya di sini aku mau nanya nih, PDD itu apa sih Kak? Gitu ya. Oke, PDD itu setahu saya adalah publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Betul nggak? Betul. Oke. Jadi PDD ini biasanya kan kita di acara-acara kepanitiaan pasti itu ada namanya PDD atau publikasi, dekorasi, sama dokumentasi. Nah, tapi di PDD ini itu lebih biasanya lebih kelihatannya tuh kayak orang yang desain mulu gitu kan. Iya, oke. Keuntungan orang yang ingin menjadi PDD itu, ya keuntungan mereka tuh ya pastinya mereka tuh bisa lebih belajar desain gitu. Betul. Karena di PDD ini kan pasti akan diberikan banyak kerjaan atau apa yang disebutnya tuh Job desk. ya, job desk tentang desain gitu. Apalagi banyak banget kan desainnya di PDD ini gitu. Ya intinya untungannya ya dia bisa lebih banyak belajar gitu. Karena kan nggak cuman PDD juga, desain juga nggak cuman satu desain gitu, banyak gitu desainnya. Jadi semakin dia berlatih dia semakin bisa desain. Tapi nih Kak, kalau misalkan nih kita PDD, sebenarnya tuh kita tuh nggak ahli desain, ataupun kita tuh kayaknya nggak suka gitu dalam desain, tapi dia suka dengan dokumentasi gitu. Tapi di sisi lain, misalkan kita sudah mengikuti divisi, itu kan bakal diatur dengan koore gitu ya, buat dijadikan beberapa job desk.
Nah, ketika misalkan nih, karena aku merasakan sendiri gitu, aku nggak cocok di Canva, tapi aku cocok di dokumentasi ataupun pengeditan gitu. Nah, eh, gimana tuh? Maksudnya kayak apakah harusnya jangan seperti itu atau seperti apa ya Kak? Sebenarnya kalau menurut aku ya sebenarnya sesuai minat apa yang kita bisa juga sih. Kalau misalnya ada orang yang kayak nggak bisa desain, ya tapi dia bisa di dokumentasi, ya alihkan ke dokumentasi gitu. Atau ada orang yang bisa desain, alihkan ke desain gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa dua-duanya, ya paling nggak kita sebagai yang mungkin yang udah bisa desain gitu, kita bisa ngajarin dia ini, oh ini desain gini loh gitu, karena kan desain pemula itu nggak gampang, nggak susah sih sebenarnya gitu. Sesuai mood ya. Sesuai mood. Iya, jadi ya kayak tadi aja ATM gitu, mode ATM, amati, tiru, sama modifikasi dari desain-desain yang udah ada. Oke, sekarang sudah selesai tentang sharing-sharing desain kampanye nih sama Kak Faza, karena jujur ini ilmu yang sangat bagus gitu, karena kita semakin besar itu bakal ke tempat kita dengan pekerjaan. Misalkan kita kayak kita nggak akan pernah tahu kita kerja di mana. Betul, gitu. Itu maksudnya. Tiba-tiba kerja jadi content creator atau desain grafis, itu kita nggak akan pernah tahu. Betul teman-teman. Jadi di dunia digital itu nggak begitu seburuk yang kita bayangkan ya. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik itu bagus banget gitu. Apalagi tentang desain itu kalau dijual mahal banget. Kita aja tuh bikin logo tuh agak, kalau kita bikin logo sama orang itu bayarnya juga lumayan tinggi, betul kan? Karena membutuhkan ide konsep yang juga susah gitu untuk direalisasikan. Betul. Oke, mungkin terima kasih sama Faza sudah menyempatkan waktunya di Shampoo kali ini atau Sianmila Podcast kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton, ataupun nanti teman-teman baru pemulaan tentang desain, ini bisa banget karena benar-benar bagus banget. Atau boleh hubungi sama Faza. IG-nya apa kan? IG-nya @mafazhftri_. Betul. Teman-teman kalau mau lihat desainnya bisa lihat di LDK Syahid FTDK. Itu desain dia. Dan teman-temannya ya, bukan dia aja. Bukan aku aja. Betul. Lain. Betul. Oke, kita tutup ya teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf jika dari kita berdua atau sama Faza yang salah penyampaian atau mungkin ada kritikan, kita tampung gitu. Mari kita dengarkan gitu. Gitu aja teman-teman, sampai ketemu di shampoo berikutnya. Semoga manfaatnya lebih bagus. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.